Jangan ketahuan, cok. Mbak santai. Dadah. Halo semuanya, salam generasi muda Indonesia. Sebelum mulai perkenalan dan pembahasan dari video ini, kita dengerin pantun dulu yuk. Bangun cepat di pagi buta, untuk ke kebun pergi membabat. Salam sapa untuk semua para penonton yang terhormat. Nah, hari ini kami dari kelompok 5 akan membahas tentang 4 pilar kebangsaan. Perkenalkan, nama saya Putu Indra Prayoga, nomor absen 8. Di sini saya akan menjelaskan definisi 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan adalah tiang penyangga yang kokoh atau sokoguru agar rakyat Indonesia merasa nyaman, aman, tentram, dan sejahtera, serta terhindar dari berbagai macam gangguan dan bencana. Pilar adalah tiang penyangga suatu bangunan agar bisa berdiri secara kokoh. Bila tiang rapuh, maka bangunan akan mudah roboh. 4 pilar kehidupan, berbangsa dan bernegara adalah kumpulan nilai-nilai luhur yang harus dipahami seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan ketatanegaraan untuk mewujudkan bangsa dan negara yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat. Konsep 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara itu terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Dan 4 pilar tersebut tidak dimaksudkan memiliki kedudukan sederajat. Setiap pilar memiliki tingkat, fungsi, dan konteks yang berbeda. Pada prinsipnya, Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, kedudukannya berada di atas 3 pilar yang lain. 4 pilar tersebut merupakan persyaratan minimal bagi bangsa Indonesia untuk berdiri kukuh dan meraih kemajuan berlandaskan karakter kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Setiap warga negara Indonesia harus memiliki keyakinan bahwa 4 pilar tersebut adalah prinsip moral keindonesiaan yang memandu tercapainya kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekian definisinya, lanjut ke teman saya. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Sri Yuliarti, absen 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah 4 pilar kebangsaan. 4 pilar kebangsaan sebelumnya tidak dikenal oleh bangsa Indonesia. Pelopor sejarah keempat pilar ini adalah Taufik Kemas yang merupakan Ketua MPR tahun 2009 yang dipilih secara aklamasi. Untuk mengisi kekosongan peran negara dalam membentuk mental dan ideologi bangsanya, Taufik Kemas sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau MPR RI periode 2009 sampai 2014 merancang dan melaksanakan agenda pemantapan nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilakukan melalui sosialisasi 4 pilar. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar dan ideologi. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara dan TAP MPR. Yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara. Dan yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Upaya untuk sosialisasi itulah yang akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya 4 pilar kebangsaan. Adapun gagasan utama terbentuknya pilar tersebut adalah ide untuk terus menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia, serta upaya untuk mengamalkan Pancasila dalam sendi kehidupan. Meskipun begitu, awalnya lahirnya 4 pilar menuai cukup banyak kritik dan perdebatan. Terutama persoalan isi keempat pilar tersebut, kebanyakan pihak tidak setuju jika Pancasila disejajarkan dengan 3 pilar lainnya. Terutama karena Pancasila yang merupakan dasar negara memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan 3 pilar lainnya. Selain itu, perdebatan juga muncul dari penetapan tanggal lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945. Beberapa pihak berpendapat jika Pancasila lahir pada 18 Agustus 1945 setelah disahkan oleh PPKI menjadi dasar negara Indonesia. Namun secara perlahan, Taufik Kemas mampu meyakinkan seluruh pihak jika 1 Juni 1945 menjadi hari lahirnya Pancasila. Hal itu dikarenakan pada tanggal 1 Juni, Bung Karno pertama kalinya berpidato dan mengeluarkan gagasan mengenai 5 pokok dasar negara di hadapan sidang BPUPKI. Diplomasi Taufik Kemas sang lembut dan bergagasan membuat semua perdebatan yang ada kini tidak pernah muncul. MPR RI secara konsisten selalu memperingati 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila
dan 18 Agustus sebagai Hari Konstitusi. Terima kasih. Hai, perkenalkan, nama saya Niputu Sukma Yogi Pramesti, nomor absen 31 dari kelas 12 MIPA 2. Di sini, saya akan membahas salah satu bagian dari 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan ideologi dasar negara Republik Indonesia. Nama Pancasila sendiri berasal dari dua kata Sanskerta, yakni panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asa, yang dimana kedudukan dari Pancasila berada di atas 3 pilar lainnya. Dimasukkannya Pancasila sebagai bagian dari 4 pilar semata-mata untuk menjelaskan adanya landasan ideologi dan dasar negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Pancasila menjadi pedoman, penuntun bagi pilar-pilar kebangsaan dan kenegaraan lainnya. Karena setiap pilar memiliki tingkat, konteks, dan juga fungsi yang berbeda-beda. Dalam putusan MK nomor 100/PUU 9/2013 tentang pengujian UU 2 tentang partai politik, MK menegaskan posisi Pancasila sebagai dasar negara. Kelima prinsip dari Pancasila tercantum dalam paragraf keempat pembukaan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945. Adapun 5 prinsip utama yang menyusun Pancasila adalah: pertama, ketuhanan yang Maha Esa; kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; ketiga, persatuan Indonesia; keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kenza Nandita Rahma dari kelas 12 MIPA 2 nomor absen 11. Di sini saya akan menjabarkan 4 pilar kebangsaan pada poin UUD 1945. UUD 1945 pertama kali disusun rancangannya pada 29 April 1945. Untuk membuat undang-undang ini, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan BPUPKI sengaja dibentuk. Kemudian pada 22 Juli 1945 dibentuk Panitia 9. Mereka diketahui merancang Piagam Jakarta yang kemudian menjadi naskah pembukaan UUD 1945. Pada 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengesahkan UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Baru pada 29 Agustus 1945, Komite Nasional Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan KNIP mengukuhkan pengesahan UUD 1945. Nilai-nilai Pancasila yang luhur tertuang dalam norma-norma yang terdapat dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Norma-norma konstitusi UUD 1945 menjadi acuan dalam pembentukan karakter bangsa. Keberpihakan pada nilai-nilai luhur dalam pembukaan UUD 1945 menunjukkan komitmen bangsa Indonesia untuk mempertahankan pembukaan dan bahkan tidak mengubahnya. Ada 4 alasan komitmen untuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945, yaitu yang pertama, terdapat norma-norma dasar universal bagi tegaknya negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, terdapat 4 tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang ketiga, pembukaan UUD 1945 mengatur tentang ketatanegaraan Indonesia, khususnya tentang bentuk negara dan sistem pemerintahannya. Dan yang keempat, nilainya sangat tinggi bagi bangsa Indonesia. Sebab dalam pembukaan UUD 1945 terdapat rumusan dasar negara yaitu Pancasila. Begitulah sedikit tentang UUD 1945 pada 4 pilar kebangsaan. Sekian dan sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye! Halo, perkenalkan nama saya Niputu Kamala Dewi, nomor absen 30.
Di sini saya akan menjelaskan tentang NKRI. Apa itu NKRI? NKRI adalah singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdiri dari Sabang sampai Merauke. NKRI berdiri sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta. NKRI menganut sistem Republik Indonesia dengan sistem desentralisasi. Hal itu sesuai dengan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang 1945, di mana pemerintahan daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Sekarang ini kita sudah memasuki era globalisasi atau istilah kerennya adalah era revolusi, di mana persaingan terjadi di mana-mana, tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Mungkin sekarang sudah banyak orang yang melupakan akan pentingnya cinta NKRI karena alasan untuk bertahan hidup. Meskipun begitu, kita sebagai warga negara yang baik yang harus menanamkan sikap cinta NKRI dalam kondisi apapun supaya dapat mewariskan kepada generasi di mana masa yang akan datang. Pengertian NKRI sebagai negara Indonesia yang mempunyai jiwa nasionalisme, kita harus mempunyai kesadaran dan semangat cinta NKRI. Semangat dan cinta NKRI dibuktikan dengan pemahaman kita mengenai NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setidaknya kita sebagai warga negara yang baik harus mengerti atau mengetahui apa arti dari NKRI sebagai cara untuk mengingat betapa para pejuang Indonesia telah berkorban tenaga, pikiran, harta, bahkan nyawa sekalipun demi terbentuknya NKRI. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Hai, kenalin nama aku Ide Bagus Gede Dananjaya dari kelas 12 MIPA 2 absen 9. Dan sekarang aku mau lanjutin pembahasan teman-temanku tentang 4 pilar kebangsaan bagian Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia merupakan negara arsipelago yang bersandar dengan berbagai macam entitas keragaman. Indonesia memiliki nama alternatif dari negara kepulauannya, yaitu disebut sebagai Nusantara. Indonesia merupakan negara dengan penduduk terpadat keempat di dunia yang memiliki jumlah populasi mencapai 270 juta jiwa pada tahun 2020 yang memiliki 652 bahasa, 360 suku bangsa, serta 6 agama resmi yang menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang multi etnis, multi ras, dan multikultural. Sebuah negara yang sangat amat majemuk yang perlu dipersatukan dengan kedaulatan. Pada kala itu, para tokoh pendiri bangsa kita menyadari tantangan tersebut karena adanya kemajemukan. Keberagaman merupakan sebuah realitas yang tak dapat dihindari keberadaannya. Kebinekaan merupakan sebuah hakikat realitas yang telah ada dalam jiwa diri bangsa Indonesia. Sedangkan ketunggal ikaan merupakan cita-cita dari bangsa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini kemudian menjadi sebuah jembatan penghubung untuk terbentuknya negara berdaulat. Kata Bhinneka Tunggal Ika telah tercipta jauh sebelum Indonesia merdeka. Bhinneka Tunggal Ika merupakan sebuah frasa yang terdapat pada Kekawin Sutasoma. Kekawin sendiri merupakan sebuah syair yang menggunakan bahasa Jawa kuno. Kekawin Sutasoma dikarang oleh Empu Tantular dengan menggunakan bahasa Jawa kuno dengan menggunakan aksara Bali. Diketahui kitab Sutasoma ini dikarang pada abad ke-14. Nah, kutipan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada petikan Pupuh 139 bait kelima pada kitab Sutasoma. Bila diartikan tiap katanya, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti bineka yang memiliki arti beraneka ragam, tunggal memiliki arti satu, dan ika memiliki arti itu. Sehingga bila mengacu pada arti secara harfiahnya, Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti beraneka ragam itu satu, atau berbeda-beda tetap satu juga. Nah, makna dari Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi penggambaran persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, budaya, agama, ras, serta bahasa. Nah, Bhinneka Tunggal Ika sebagai salah satu dari 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, serta NKRI, yang merupakan wiyata yang wajib ditanamkan dalam tiap kalbu insan Indonesia yang renjana, menjadi pemandu nurani dalam berjalan berdampingan dengan perbedaan nirmala bersama dengan kemilokarsa
anak bangsa. Terima kasih. Hai, di sini saya Ari Anggreni akan menyampaikan kesimpulan dari penjelasan yang sudah teman-teman saya sampaikan tadi. Nah, kesimpulannya, keempat pilar tersebut merupakan suatu perpaduan yang nantinya akan berujung pada persatuan dan kesatuan bangsa, di mana Pancasila menjadi pedoman hidup yang dapat menyatukan keberagaman di Indonesia, serta Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum dalam kehidupan berbangsa. Nah, selain itu, pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia adalah suatu kesatuan meski terbagi atas banyak pulau dan Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya sebagai semboyan, melainkan menjadi pemersatu berbagai suku, ras, budaya, dan agama. Nah, adapun beberapa hal yang patut diingat dalam hal ini, yaitu yang pertama, keempat pilar kebangsaan yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah satu kesatuan dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua, penanaman nilai-nilai sejak dini di lingkungan keluarga dan masyarakat guna menanamkan rasa cinta tanah air. Nah, yang ketiga, keempat pilar ini harus ditanamkan dalam pikiran dan perbuatan setiap masyarakat agar mampu berkontribusi positif dalam membangun bangsa dan negara yang dilandasi rasa cinta tanah air. Nah, sementara itu terdapat bentuk implementasi empat pilar kebangsaan yang sebenarnya cukup dimulai dari hal-hal yang sederhana di dalam kehidupan ini. Nah, ada banyak bentuk kegiatan sederhana yang dapat mencerminkan penerapan dari keempat pilar berbangsa dan bernegara ini. Salah satunya adalah dengan bersikap peka terhadap lingkungan sekitar. Nah, salah satu contoh atau sikap peka terhadap lingkungan ini bisa dibuktikan dengan menerapkan sikap saling tolong-menolong antar sesama warga negara Indonesia ketika ada orang lain yang mengalami kesulitan. Nah, inti dari video ini yaitu keempat pilar ini mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk kesatuan dan persatuan bangsa. Perbedaan di Indonesia kerap kali menimbulkan perpecahan. Namun, dengan adanya penekanan empat pilar pada tiap-tiap individu akan menciptakan generasi muda yang bersatu untuk membangun bangsa. Sebagai generasi muda bangsa, hal yang dapat dilakukan untuk menjalankan empat pilar kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan Yang pertama, menghargai perbedaan yang ada. Yang kedua, tidak menyebarkan hoaks. Yang ketiga, menaati peraturan yang ada. Dan yang terakhir, peka terhadap lingkungan sosial. Empat pilar kebangsaan bukanlah sekedar kata ataupun frasa. Tidak sulit dirasa bila kita ingin memakna. Dengannya kita dapat bersama, sehingga kita dapat bersatu dan membangun sebuah bangsa, bangsa Indonesia. Sampai juga nih di akhir video, sekian penjelasan empat pilar kebangsaan dari kami. Semoga wawasan kita semakin luas. Dan di masa depan kita akan tetap menjalankan empat pilar kebangsaan sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Burung dara, burung cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Anak terlindungi, Indonesia maju. Dadah!